Arsitektur Universitas Brawijaya akan mereview sebuah studi layanan proyek. Berikut adalah review kami dimulai dari Leli, dilanjutkan oleh Dea, dan diakhiri oleh Dila. Check it out! Saya akan menjelaskan bab 4 tentang analisis situasi pada RSUD Kabupaten Trenggalek. Pada bab 4 ini terdapat analisis lingkungan eksternal dan analisis lingkungan internal. Pada analisis lingkungan eksternal terdapat kebijakan, demografi, kondisi ekonomi dan budaya, geografi, fasilitas pelayanan kesehatan, dan pembiayaan pelaksanaan kesehatan. Pada aspek kebijakan telah sesuai dengan pedoman studi kelayakan rumah sakit, yaitu berisi pedoman pengembangan rumah sakit dari berbagai aspek. Pada aspek demografi juga telah sesuai dengan pedoman karena terdapat data kependudukan berdasarkan aspek kecamatan, jenis usia, dan kelamin. Lalu pada aspek kondisi ekonomi terdapat data yang kurang sesuai dengan pedoman, yaitu jumlah penduduk, mata pencaharian, dan pendidikan, serta jumlah sarana yang telah disebutkan dalam pedoman. Tetapi pada bagian laju pertumbuhan ekonomi telah sesuai dengan pedoman karena menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun pada Kabupaten Trenggalek. Pada bagian aspek sosial budaya telah sesuai dengan pedoman karena mencakup kajian tentang kebudayaan, kebiasaan, dan pola hidup masyarakat sekitar. Pada aspek geografi juga telah sesuai dengan pedoman karena dijelaskan secara rinci tentang letak rumah sakit tersebut, batas-batasnya, iklim dan cuaca, topografi, kemiringan tanah, serta hidrologi. Selanjutnya, pada aspek fasilitas pelayanan kesehatan juga telah sesuai dengan pedoman karena terdapat angka kelahiran, kematian, angka kesakitan, dan lainnya. Lalu pada aspek pembiayaan pelaksanaan kesehatan tidak sesuai dengan pedoman karena seharusnya terdapat penjelasan tentang sumber daya manusia yang mencakup tenaga medis, keperawatan, kefarmasian, manajemen rumah sakit, dan non-medis. Pada analisis lingkungan internal terdapat data yang kurang lengkap yaitu pola penyakit, teknologi, sumber daya manusia, organisasi, kinerja, dan keuangan. Tetapi pada analisis ini terdapat aspek sarana kesehatan yang sesuai dengan pedoman karena menjelaskan tentang sarana kesehatan di sekitar wilayah jangkauan rumah sakit yang akan dibangun. Halo, di sini akan membahas bab 5 yang berisi tentang analisis permintaan. Analisis permintaan sendiri memiliki 4 subbab. Yang pertama, lahan dan lokasi. Yang kedua, klasifikasi kelas. Yang ketiga, jenis layanan. Yang terakhir, layanan unggulan. Yang pertama, lahan dan lokasi. Untuk lahan dan lokasi, Rumah Sakit Panggul sendiri sudah memenuhi standar dikarenakan lokasinya yang strategis. Pilihan lokasi juga mempunyai akses memungkinkan rumah sakit mempunyai jalur masuk dan keluar, pemisah akses petugas, pasien, dan pelayanan, serta akses layanan emergensi. Berikut gambaran lokasi Rumah Sakit Panggul. Yang kedua ada klasifikasi kelas. Rasio tempat tidur masih di bawah standar yaitu 1,1 per 5.000. Jumlah tempat tidur yang dipersyaratkan pada tipe C minimal 100 TT. Sedang standar yang ada 1 per 1000 TT. Yang ketiga ada jenis layanan. Untuk jenis mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 spesialis dasar dan 4 penunjang medik spesialis. Apabila rumah sakit umum kelas C akan meningkatkan fasilitas dan kemampuan pelayanan mediknya, penambahan pelayanan paling banyak 3 pelayanan medik spesialis lain dan spesialis selain spesialis dasar, dan 1 penunjang medik spesialis. Yang terakhir, layanan unggulan. Untuk layanan unggulan sendiri, Rumah Sakit Panggul sudah memenuhi standar, di mana berdasarkan analisis, layanan unggulan RSUD Panggul adalah pelayanan penjagaan kesehatan yang berkesinambungan sejak sebelum masuk rumah sakit hingga keluar dari rumah sakit dengan prioritas pengembangan pada permasalahan kesehatan masyarakat umum, ibu dan anak, kesehatan kerja, dan penyakit degeneratif. Selanjutnya, saya akan mereview bab 6 tentang analisis kebutuhan. Secara garis besar, analisis kebutuhan pada studi kelayakan Rumah Sakit Panggul Kabupaten Trenggalek ini sudah sesuai dengan standar atau pedoman yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI pada tahun 2012. Karena di dalamnya terdapat aspek kebutuhan lahan, kebutuhan ruang, peralatan medis dan medis, sumber daya manusia, serta organisasi dan uraian tugas. Pada pedoman, aspek kebutuhan lahan dikaitkan dengan kebijakan pemerintah tentang KDB, KLB, GSB, KDH, serta peruntukan lahan yang mengizinkan lahan digunakan sebagai rumah sakit. Namun pada studi kelayakan Rumah Sakit Panggul ini, hal-hal tersebut dijelaskan pada aspek kebutuhan ruang.
Selanjutnya, pada aspek kebutuhan ruang sudah sesuai dengan standar atau pedoman, yaitu dihitung berdasarkan kapasitas tempat tidur atau TT. Namun yang berbeda adalah pada pedoman, luas per TT 80 hingga 100 meter persegi, sedangkan pada rumah sakit Panggul, luas per TT adalah 50 meter persegi. Pada aspek peralatan medis dan medis sudah sesuai dengan pedoman, yaitu mengacu pada peraturan pemerintah dengan standar rumah sakit tipe C. Pada aspek sumber daya manusia sudah sesuai dengan pedoman, yaitu dipertimbangkan sesuai estimasi jumlah pasien dari awal pendirian hingga 10 tahun ke depan, dengan penyesuaian terkait sistem kerja shift. Dan yang terakhir adalah aspek dokumen dan struktur organisasi. Namun pada aspek ini masih kurang sesuai dengan pedoman dikarenakan walaupun terdapat diagram struktur organisasi, masih belum dicantumkan uraian tugas per jabatan. Sekian review dari kami. Makasih yang udah nonton dan gak pakai diskon.